nanti ulang tahun dia pengen belikan ini gitu kan apa gitu kan, terus udah mati-matian nabung, terus udah dibeliin barangnya, habis dibeliin diputusin. Nah itu kan mematahkan hati, yang mematahkan hati, harapan dan keuangan juga kan. Depresi. Cinta berat di ongkos banget gitu kan. Pada saat dijanjikan itu ya kita pastinya karena semangat. Udah itu karena barang itu benar-benar diperlukan, benar-benar butuh pada saat itu, ya artinya kita tuh sangat-sangat berharap sekali. Dan kali pas emang benar-benar mau dipakai tapi nggak ada, itu tuh rasanya kayak gimana ya, mau nyalain siapa gitu. Itu udah aku persiapkan udah lama, bayangkan dari maba, aku lihat dari awal pertama kali aku ngelihat pengumuman itu tuh aku udah kayak oke, kayak I'm gonna into this gitu. Tapi tidak tercapai gara-gara aku telat pulang dan nggak bisa ikut pendaftarannya. Dan di situ aku belajar bahwa memang sebagai manusia tuh kita tidak bisa bergantung sepenuhnya gitu. Betul. Dan kita bakalan selalu ada saat dimana seorang tuh bakalan nyakitin kita gitu. Halo teman edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Mareilin, aku Marairma, Dan aku Peter, dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru dimana aku, kamu, dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Selamat datang. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Iya benar itu bahasa yang benar. Kok kita jadi kayak gitu ya? Ini Indo April ya, orang Indo April, selamat datang gitu. Indo April, selamat datang, selamat belanja. Selamat kembali lagi sama kita ya, yang tiap minggunya tidak bosan-bosan membahas topik yang kitanya sih tidak bosan ya, tidak tahu yang di rumah. Yang di rumah yang nonton. Oke, ini bermudah episode keberapa? 13. Udah 13 pekan ya. Iya, 13. Kita nyampah ya. Mohon maaf Ngereceh. ya guys gitu. Ngereceh di YouTube. Kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, obrolannya sebenarnya kalian udah tahu gitu. Iya. Tapi kita ulas-ulas lagi. Tapi kita bikin ribet aja. Biar ada yang dibahas pokoknya. Ada bahan. Nggak, tapi sebenarnya hal-hal simple itu ternyata tuh biasanya tuh memang dikemukakan entah secara teori lah, entah secara apalah gitu betul. kan. Iya, Sebenarnya benar. tuh ada yang bisa dipelajarin dari setiap hal-hal simple yang kita lalui setiap harinya gitu. Nah kadang Bener kan banget. gitu kan, kita tuh kayak ketemu nih hal-hal kayak A, B, C gitu. Cuman kadang kita tuh nggak terlalu fokus sama hal itu. Kadang kita kayak mengkesampingkan itu sampai akhirnya ada orang lagi yang ingatkan kita atau ngebahas hal itu gitu. Iya nggak sih? Betul sih. Nah itu sama kayak hal yang akan kita bahas kali ini guys. Siap-siap. Kali ini kita bahas. Kayak aku udah bisa ini ya, mungkin teman-teman edukasi di rumah yang nonton udah bisa ngelihat apa yang menerka-nerka. Ini kenapa kayak mau berkabung gitu ya. Tapi ini di studio juga lagi pada pakai Banyak semuanya banget ini senada dress ya. code Semuanya ya. ada dress Nah, code-nya dress hari code-nya. ini. Benar banget. Jadi kita kali ini tuh agak-agak sedih gitu. Kita akan membahas masa lalu yang menyedihkan, yang membuat kita menangis mungkin pada masanya gitu. Jadi kita akan bahas apa nih Bang Peter? Oke, kali ini kita akan bahas topik yang mungkin menyayat hati, yaitu tentang patah hati. Hati, broken heart gitu ya. Broken heart. Nah, apa sih itu patah hati? Nah, sebenarnya karena kita bertiga nih lumayan obrolannya kadang nyampah gitu ya. Jadi kita langsung aja nih ke definisi ahli. Menurut ahli itu apa sih patah hati? Nah, jadi patah hati itu dikasih tahu di sini bahwa suatu peristiwa di mana kita terluka secara mental. Hal tersebut menurut psikolog yang bernama Guy Ritchie dapat sangat berbahaya karena sakit yang ditimbulkan itu dapat kayak orang sakau yang abis konsumsi narkoba nih. Terus kan tiba-tiba berhenti gitu kan. Nah, dia sakau. Patah hati itu bisa sesakit itu gitu. Bisa jadi maksudnya sebahaya itu. tidak masuk akalnya pikiran kita gitu iya, ya. benar. Nah, itu kenapa sih akhirnya banyak orang yang ketika patah hati mereka depresi. Ya, Terus betul. berujungnya Mau bunuh bahayanya. diri Iya, lah, bunuh sampai diri, bunuh bener, diri bener. gitu. Nah, Gantung diri di pohon cabe. nggak mati ya. Itu ngapain? Marah nih. Ngerusakin cabe mama. Patah nggak berbuah. Kasihan. Yang patah pohonnya ya. Pohonnya, bukan hatinya. Pohonnya. Dia nanam lagi. Biar semua Anak tahu. pertanian kan. Salah alamat. Lanjut. Gimana? Lanjut.
Nah, jadi karena hal itulah akhirnya patah hati itu sangat berbahaya gitu, guys. Jadi kita di sini pengen ngobrolin nih, gimana sih Kak Irma, Bang Peter, Kak Ilin gitu menghadapi masa-masa itu. Sebelum kita ke solusi nih, guys, aku pengen dengar nih cerita-cerita patah hati dari masing-masing host kita yang kece ini. Aku nggak pernah patah hati sih. Masa Kayak aku sih? orangnya kayak udah let it flow Oh iya, aja. iya. Ini Masa bodoh gitu ya. ini kalau misalkan menurut artikel nih, artikel ada dicek aja di web kita juga di edukasiborneo.com, itu ada artikel yang bilang kalau misalkan patah hati itu terbagi atas banyak hal. Jadi patah hati itu bukan cuman tentang suatu hubungan romansa gitu, tapi bisa juga tentang peliharaan kita yang baru meninggal. Oh, kayak teman kita kemarin misalnya iya. kan. Mbak yang di belakang Yang di belakang yang peliharaannya. menangis karena Kayak beberapa hari di Iya. studio tuh dia selalu ngebahas Sedih. kucingnya Iya. gitu ya. Kucingnya Itu juga bikin sakit hati Betul, betul, betul. Ya, itu bagian dari sakit hati gitu. Bisa jadi Patah juga hati, ya. patah hati bisa jadi juga karena kita patah hati karena ambisi kita sendiri. Ada mimpi-mimpi atau ekspektasi yang ternyata tidak tercapai nih Betul, dalam betul. hidup kita. Itu bisa menimbulkan patah hati yang membekas lah gitu, mempengaruhi mental kita gitu. Nah, kalau dari kalian berdua nih, coba cerita. Bang Peter dulu deh nih. Bang Peter Yang sudah kayak senior ya, karena banyak kadang cowok patah tuh gak hati. kelihatan gak sih kalau patah hati ya gak sih, Mah? Ya jangan lagi patah hati sekarang. Aduh. gimana sih mah yang kayak enggak kok. Ekspresi Yang harus lihat ke atas biar air matanya nggak Gak ada ngalir sih, ke. aku Sebenarnya sih. maskaranya mahal ya. Oke, kalau patah hati menurut aku mungkin tergantung dari ininya ya, maksudnya dari apakah tentang kayak Ilin bilang tadi romansa kah atau tentang keluarga, bisa juga hewan peliharaan atau Banyak lah mungkin jenisnya. ya banyak jenisnya atau sahabat. Tapi kalau yang sering aku lihat sih ya, yang aku lihat sih lebih ke kayak hubungan apa? Pacaran. Iya, nih. pacaran lah, romansa Jadi lah punya Bang ibaratnya. Peter nih ceritanya mau ceritain mantan. Enggak sih. Enggak ada mantan, guys. Enggak ada mantan. Kok takut deh ceritain mantan? Ya karena kebanyakan biasanya Kebanyakan mantan. kebanyakan mantan sampai lupa ya mana yang buat sakit hati ya. Atau aku yang nyakitin dia gitu. kebanyakan maksudnya patah hati itu ya disebabkan karena itu. Oh, iya. Karena kasus-kasus yang seperti itu ataupun selain hubungan romansa tadi tanya berumah tangga juga. Iya, Biasa iya, kan iya. patah hati ditanya itu dari perceraian dan lain Iya, iya. sebagainya, putus cinta dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tuh ibaratnya patah hati itu disebabkan karena mungkin sudah ngerasa nggak saling cocok aja mungkin, ataupun ada sesuatu dan lain hal, ataupun ada sebab akibat di dalamnya gitu. Oh Kalau iya. menurut aku sih. Iya bener sih, kayak yang Bang Peter bilang tadi, kebanyakan tuh memang lebih dikaitkan sama romansa. Iya. Kenapa hal itu terjadi? Kalau misalkan menurut aku ya mungkin karena kita tuh hanging on gitu loh, kayak bener-bener bergantung nih sama nih orang gitu, sama satu iya, individu bener-bener. ini, karena kita udah share banyak hal sama dia, terus kita udah percaya juga sama Tolong nggak dia. jadi gitu ya. Tolong nggak jadi. Udah Itu yang buat cetak- jadinya kayak patah gitu Gila, ya. Jadi patah. kayak Iya. udah cetak undangan ekspektasinya gak mungkin sih? udah tinggi karena maksudnya itu kan kalau kita bahasnya romansa ya. Iya. Kalau Iya. romansa itu kan kayak pada saat menjalani itu kan indah ya, kayak semuanya udah betul kata Ilin tadi Dunia kayak ini semuanya milik udah kita berdua, dunia milik misalnya, kita berdua iya. udah diceritain yang segala macam gitu kan. Terus udah pasti udah setiap hubungan tuh sedikit banyak pasti punya goals tersendiri Yes. gitu. Misalnya yang goals paling ininya lah, misalnya nanti ulang tahun dia aku pengen belikan ini, belikan apa gitu kan. Terus udah mati-matian nabung, terus udah dibeliin barangnya, habis dibeliin diputusin. Putus. Nah, itu kan mematahkan hati yang Membatahkan hati, harapan dan keuangan. keuangan juga kan. Depresi. Cinta berat di ongkos banget gitu kan. Jadi banyak hal sih kalau menurut aku sendiri sih pribadi, adanya patah hati itu ketika kita mulai berekspektasi gitu. Kita berekspektasi sama satu hal, entah itu misalnya tadi misalnya ambisi kita berekspektasi sama diri kita sendiri kan. Iya, betul, Terus betul. misalnya sama orang lain, misalnya kayak berekspektasi sama pacar atau sama siapa gitu, sama keadaan juga, dan akhirnya pada saat ekspektasi itu kita nggak bisa penuhin atau keadaannya berputar terbalik, akhirnya kita jadi patah hati dan itu yang jadi stres gitu karena kita nggak punya plan B, karena kita kan menganggap semuanya itu bakalan ya Baik-baik udah saja, biasa aja iya. berjalan Apa gitu itu. kan. Bener Betul sih, sih, iya. Ya ekspektasi itu sih yang kadang bikin kita tuh akhirnya sakit bangetnya itu kan, jatuhnya tuh kayak bener-bener
tergeletak gitu. Karena memang kita udah kayak kehilangan aja arah nih. Karena kita punya visinya kan kayak gini. Ketika visi itu dihancurkan, jadi kita kayak aduh ini apa ya gitu. Iya, Ini kayak karena gimana nggak ya, siap gitu. sih. Ha-ha. Karena nggak siap dengan ya udah abis ini kayak gimana ya Mau gitu. ngapain Mau gitu. ngapain, Sementara mungkin pada saat kita lagi ambisi banget, udah nyiapin beberapa strategi untuk bisa capai itu, pas dijatoin atau gimana ya pastinya kita ngerasa langsung kayak apa ya, Hilang arah gitu hilang ya. arah, Hilang kayak arah. gitu. Iya benar sih. Nah tadi nih Bang, gimana ceritanya cerita patah hati Abang nih? Patah hati Kayaknya Abang Ilin kita. belum menyampaikan definisi menurut Ilin lah ya. Ilin. Irma dulu deh gimana? Agak seru soalnya lempar-lemparan nih. Oke dah, aku cerita ya. Ekspektasi lah kan. Patah hati kalau banyak sih sebenarnya kalau mau dijabarkan 20 sekian tahun Oh, iya, hidup boleh. di dunia ini gitu kan. Betul. 20 Cuman- berapa Bu? 20 sekian. 5 tahun. Lu ke atas. 5 sekian gitu. Tapi kalau yang soal romansa mungkin aku nggak terlalu atau aku udah lupa mungkin ya sama soal Iya. patah hati Soalnya hati kayak ya. Irma tuh banyak yang ngantri kan. Jadi kayak ketika ada putus satu tumbuh ada, 5.000 gitu. ada. Jadi kayak ngapain gitu. Enggak juga kayak gitu, maksudnya kayak itu kan udah ya puji Tuhan ya. Ada Iya. hubungan yang sekarang Setia baik-baik lah, kayaknya, saja. setia. Berapa tahun silam gitu, berapa tahun Benar belakangan. sih. Jadi itu mungkin udah lupa patah hati yang dulu gitu. Jadi nggak terlalu diingat. Kalau yang aku ingat mungkin lebih ke patah hati tentang ambisi sih mungkin. Emang Ya. anaknya ambis. Enggak. Ambisius. Tapi dulu Astaga. ya dulu zaman apa kayak Lomba. kuliah, zaman kuliah SMA gitu segala macam. Kalau mau ujian jatuh kayak badan aku tuh bisa ndak tidur semalaman, terus kayak keringat dingin apa saking gugupnya mau ujian gitu. Ujian. Takut gagal takut gitu ya. gagal, banyak lah takutnya gitu kan. Takut kayak ini selama misalnya kalau ujian kan 1 semester udah berjuang nih. Tahu-tahu pas ujiannya jelek kan. Itu kan lumayan nilainya, maksudnya persentasenya lumayan tinggi. Iya Iya, sih. betul. Memang kuliah tuh kayak agak gak masuk akal kadang presentasi jadi- ujian sama itunya hariannya. Jadi ya kan, jadi tuh kayak kita udah mati-matian 1 semester terus dilihatnya pas ujian doang Iya, gitu iya, kan. iya. Dan itu memang kalau gagal sempat sih ada mata kuliah beberapa yang nggak sesuai dengan ekspektasi aku gitu kan. Dan itu sakit gitu. Dan itu kayak nyesal itu Mohon kayak maaf nih guys, IPK dia segitu aja dia masih nyesal gitu. ya, kayak maksudnya aku ngerasa bisa lebih bagus nilainya daripada yang aku dapatin itu gitu. Dan Harusnya biasanya kemarin itu ya, harusnya strike kemarin 4 aku- gitu ya. juga gitu bun. Udah kurang dikit Nggak lagi. juga gitu bun gitu. Saya ada lah yang kayak gitunya gitu. Cuman patah hatinya nggak yang terlalu gimana kalau soal nilai. Nah aku dulu tuh ada satu perlombaan yang emang aku kejar dari maba gitu. Wow. Emang aku udah kayak pengen oke Banget. nanti semester ini semester tertentu gitu kan. Waktu itu bisanya daftarnya semester 5 mau masuk ke semester 6. Perlombaan itu tuh salah satu perlombaan paling bergengsi lah gitu di universitas gitu. Dan itu nanti dilombakan lagi secara nasional gitu kan. Aku udah benar-benar mewanti-wanti perlombaan itu tuh dari awal Semester masuk awal, kuliah, iya. dari maba gitu kan. Akhirnya aku set strategis segala macam gitu kan untuk fokus untuk track aku sampai ke lomba itu gitu. Which is itu kan yang harus maksudnya nge-keep banyak banget prestasi yang kita punya gitu kan. Iya. Oke lah mungkin di-spill aja lombanya Mawapres. Iya, ya kan. Mawapres. Jadi siapa sih yang nggak tahu Mawapres? iya Mawapres gitu. Dikti kan, apalagi kalau misalnya itu sampai ke nasional Nasional, gitu, iya. bawa bangga banget gitu rasanya. benar. Secara waktu itu tuh universitas aku belum pernah setahu aku yang pernah sampai ke berapa besar di nasional gitu. Dan kayak menurut aku itu perlombaan benar-benar worth it banget gitu kan. Secara dari kita tuh menyiapkannya itu bukan, kadang kan perlombaan kita cuman persiapkan kayak sebulan 2 bulan sebelumnya gitu Iya, kan iya. untuk fokus ke situ. Tapi perlombaan ini tuh dia ngelihat track jangka panjangnya kita gitu. Jadi apa yang udah kita lakukan ya selama kuliah gitu, prestasi dan segala macamnya, akademik dan segala macamnya. Jadi perlombaan itu singkat cerita maksudnya aku udah persiapkan diri aku dan aku ngerasa udah lumayan maksimal gitu ya. Tinggal difokuskan aja di kayak di situ kan kita ada buat kayak perencanaan proposal dan segala macam gitu kan. Ide apa yang bakalan kita tawarkan di lomba itu gitu. Terus pada saat itu pas waktu pendaftarannya itu aku sedang student exchange di Jepang. Nah, waktu aku student exchange di Jepang itu
apa tuh aku telat pulang kan, dan akhirnya karena aku telat pulang aku nggak bisa ikut daftar di perlombaan itu gitu. Dan itu tuh benar-benar ya udah, kalau misalnya aku nggak daftar yang tahun ini, tahun depan kan udah jatahnya untuk Yang adik-adik adik-adik, kan, dan udah maksudnya udah memang nggak bisa daftar juga karena tahun depannya aku udah bakalan skripsi gitu. Dan emang tahun depan 1 tahun setelah aku lulus, setelah aku balik dari student exchange kan aku memang udah sidang gitu kan, jadi memang udah selesai. Jadi itu sebenarnya kesempatan yang bikin patah hati lah gitu. Maksudnya itu udah aku persiapkan udah lama. Bayangkan dari maba, aku lihat dari awal pertama kali aku ngelihat pengumuman itu tuh aku udah kayak oke, kayak I'm gonna into this gitu. Tapi tidak tercapai gara-gara aku telat pulang dan nggak bisa ikut pendaftarannya gitu. Tapi kan waktu Irma nggak jadi daftar Iya sih, atau nggak ikut itu, iya. aku coba cari maksudnya opportunities yang lain juga gitu kan. Terus coba cari, maksudnya untuk itu sih sebenarnya untuk menghibur diri sih gitu. Kayak tapi benar-benar pada saat gagal daftar itu padahal waktu aku student exchange itu aku kan sambil udah juga dilihat ya, udah iya, ditargetin, nah, udah pas gitu waktunya. Waktu itu kalau nggak salah aku temanya itu tentang SDGs nomor berapa ya? Aku lupa, pokoknya ada SDGs nomor 1. Pokoknya kita harus bisa membuat satu program yang bisa terimplementasi di SDGs itu gitu. Dan aku udah coba siapkan rancangan programnya dan segala macam. Waktu aku ada di Jepang gitu. Jadi harapan aku waktu aku balik aku bisa langsung daftar gitu kan. At least yang kampus dulu gitu. Tapi akhirnya seleksi kampus aku FEB itu udah selesai pas aku pulang, udah selesai kalau nggak salah. Jadi tinggal udah dapat nih orangnya, tinggal udah dinaikin di fakultas gitu. Aduh. Dan tapi ya udah sih, tapi pada akhirnya teman aku yang dari fakultas yang sama itu juga dapat, dia mau operas 1 gitu dari ekonomi. Jadi sedikit mengobati hati lah, walaupun misalnya aku juga bermimpi gitu untuk ada di situ gitu. Tapi terobati karena ternyata dia juga berjuang dan perjuangan dia juga terbayar gitu. Sedikit mengobati rasa sakit hati lah gitu kan. Karena maksudnya itu hal yang itu kan ambisi ya. Saya udah disiapkan lama dan akhirnya tidak tercapai, itu kan kayak benar-benar bikin sakit hati gitu. Iya sih, ngerti sih. Maksudnya kayak apalagi maksudnya pada saat itu tuh you do your best gitu loh. Pada saat itu kayak benar-benar totalitas, tapi keadaan gitu yang keadaan nggak bisa gitu kan, benar-benar bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah itu persiapannya dari semester awal lah. Iya, semester awal sampai dari semester awal mengambis gitu kan, mengambis di udara. Luar biasa mengambis banget dan sih. akhirnya goalsnya nggak tercapai Nggak gitu. tercapai. Tapi nih ya akhirnya karena itu kan sebenarnya yang aku kejar pada saat itu kan waktu masih idealis itu titel mau opresnya tuh. Nah, aku coba cari perlombaan mau pres di tempat lain gitu. Ya walaupun bukan dari Dikti, yang memang dari universitas secara resmi dari pemerintah gitu. Mungkin ada yang lain gitu. Dan ternyata nemu ada satu program itu dari salah satu lembaga bimbingan belajar gitu di Surabaya. Dia ngadain program yang sama mau pres juga, dan itu seluruh Indonesia. Dan aku akhirnya ikut ke program itu gitu. Di saat teman aku yang satunya ini juga berjuang di universitas gitu. Aku ikut programnya yang ini mau pres yang yang nasional, yang swasta ini. Dan puji Tuhan 10 besar sih. Jadi masih kebayar gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ngomongkan patah hati, memang ketika kita udah berharap dan akhirnya harapan itu tuh ya tidak tercapai dan kita nggak ada plan, which is waktu itu aku nggak ada plan sama sekali, dan itu buat kita tuh buntu gitu. Tapi kalau punya Irma ini kan karena keadaan, bukan karena keadaan. Ibaratnya bukan karena dia sendiri ataupun seseorang yang melakukan itu, jadi maka dari itu Irma nggak jadi atau apa, tapi karena keadaan yang Karena tidak keadaan memungkinkan. sih. Dan hikmahnya Tapi itu yang bikin marah, Bang. Iya, karena kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. karena ya kita kan? kayak ya aduh ini gimana out of itu our gitu. control dah sih, kayak kita nggak bisa kontrol itu gitu, Iya. dan itu terjadi. Waktu itu tuh berapa lama tuh proses akhirnya bisa kayak go atau akhirnya cari yang gitu. lain dan segala macam gitu. Karena kan pasti nangis dong, maksudnya pasti nangis sih, kalau aku sih pasti nangis. Lemes sih, lebih ke lemes gitu kan. Kayak udahlah gitu lah. Iya. Kayaknya
lebih dari sebulan deh, maksudnya aku Buat bisa move Menenangkan bisa move diri on ibaratnya. gitu Iya, kan. iya, iya. Apalagi kayak kan temen aku yang berhasil di ini kan di Untan, dia jadi Mawapres 1 itu kan dipajang gede-gede billboard gitu Iya, kan iya, di iya, depan iya. universitas tuh, yang kayak astaga bangga banget gitu kan, bangga sama dia. Tapi tuh kayak That should be me. Gak juga deh sih, kayak at least aku mau bertanding di situ gitu Iya, maksudnya. iya, Tapi iya, ya iya. udahlah gitu, itu kan namanya bukan rezeki gitu, gitu sih. Belum kesempatan. Belum kesempatan. Tapi pasti kayak makannya nggak tenang gitu. iya, tidur makannya juga nggak nggak tenang. nyenyak. Kayak sempat kayak bukan ke mimpi-mimpi, nggak sampai mimpi sih, cuman kayak sebelum tidur tuh kebayang-bayang gitu. Sempat kepikiran nggak kalau misalkan persiapan Irma yang kemarin-kemarin itu sia-sia atau gimana gitu? Sempat kepikiran karena aku pikir, karena memang dulu ya mungkin ini salahnya juga gitu. Dulu aku menyiapkan segala sesuatunya itu ya untuk ini gitu, untuk sampai ke sini kan Terlalu goalsnya kan. fokus ibaratnya. Nah jadi tuh ibaratnya bukan semata-mata semua yang aku perlombaan dan semua istilahnya yang udah aku jalani selama ini tuh untuk misalkan ada yang Proses. cari pengalaman lah apalah gitu kan. Tapi kan aku kan punya tujuan tertentu gitu. Iya, iya, iya. Yang akhirnya jadinya kayak ya ngapain lah aku ambis-ambis selama ini gitu jadinya. Tapi ya itu sih mungkin yang bikin patah hati ya. Wow. Tapi pada akhirnya gimana ya, kayak ketika aku lulus gitu kan, ketika aku lulus ada kepuasan tersendiri aja gitu. Kayak selama kuliah adalah yang aku ini gitu, yang aku Iya. perbuat gitu istilahnya selama kuliah gitu, entah perlombaan like organisasi dan segala macamnya gitu. Jadi tuh ya ternyata walaupun titelnya keluar yang nggak yang aku harapkan gitu kan, maksudnya ada satu kan waktu itu sebelum pas aku kuliah tuh aku tuh punya target gitu, kayak aku harus lulus tepat waktu lah, IPK harus segini lah, Iya, kayak iya. gitu kan, terus kayak punya inilah pernah ikut ini gitu. Nah dari sekian banyak itu tuh ya satu ini yang nggak terwujud gitu, sisanya masih terwujud dan ya udah bersyukur ja gitu. Ya benar, luar biasa ya ibu ambis kita satu ini guys. Sip udah Patah menurun hatinya. ambisnya. Panjang lebar. Patah hatinya karena ya itu dia tadi kan. Tapi enggak apa-apa, maksudnya tuh bagus dong, maksudnya kita punya target, kita punya impian. Tapi yang kayak kata Irma tadi, aku kayak tersadarkan juga sih, ternyata selama ini tuh ketika kita terlalu melihat ke hasil, kita bakalan selalu sakit gitu. Iya. Tapi coba deh kita fokus sama prosesnya, kerjain dulu, naikin dulu tangganya satu persatu, maka kayak misalkan hasilnya tuh udah bonus lah buat kita. Iya gitu. bonus, betul. Itu Bang sih Peter, cerita aku coba patah cerita hati. dong, cerita patah hatinya gimana? Hatinya Kalau- karena diri sendiri. Kalau Tapi aku sama diri sendiri. Kalau aku Lebih pribadi- kecewa sama aku sendiri. Nah bang, kalau aku patah hatinya ini sih, karena cinta. bukan karena cinta, bukan romansa atau apa. Tidak mau ya, tidak mau terlihat gimana nih. Kurang lebih kayak Irma sih. Iya. Maksudnya pada zaman kuliah, waktu itu kan kayak semua fasilitas tuh terbatas. Terbatas. Jadi suatu ketika dijanjiin Tamatan berapa bang? woi, Langsung boy gitu ya. Kan zaman kuliah ceritanya PSB. iya, flashback. Langsung ngegas pak. Jadi waktu itu dijanjikan ibaratnya akan dibelikan sesuatu yang menunjang atau fasilitas kuliah. Apa tuh Tesla? Iya. Lamborghini. Gak sampai ke situ, gak sampai ke situ. Itu udah sangat itu sekali. Jadi pas pada saat dijanjikan itu ya kita pastinya karena semangat. Udah itu karena barang itu benar-benar diperlukan, benar-benar butuh pada saat itu. Ya artinya kita tuh Berharap. sangat-sangat berharap sekali, dan sekali pas emang benar-benar mau dipakai tapi nggak ada, itu tuh rasanya kayak gimana ya, mau nyalain siapa gitu. Sementara ya karena waktu itu ekonomi juga sih, karena ekonomi juga, jadi kita tuh nggak bisa nyalahin ya, walaupun pada dasarnya kayak keadaan juga yang tidak meyakinkan gitu, kayak keadaan yang tidak meyakinkan. Jadi ibaratnya barang ini karena tidak terwujud atau apa ya, itu yang menyebabkan patah hati. Iya benar sih, benar. Karena sih. mungkin abang barang itu mungkin udah didamba-dambakan ya, Iya, maksudnya benar, udah benar. dipikirkan. Iya. Oke, berarti pas misalnya pas waktu ini aku udah punya nih barangnya kayak gini-gini, dan aku bakalan gini-gini Iya, gini-gini betul. gini-gini. Dan apalagi itu tuh menunjang buat fasilitas kuliah, pastinya sangat-sangat butuh sekali dong. Sesuatu yang dibutuhkan Iya, lah sangat intinya dibutuhkan. kayak gitu. Biar aku tebak motor.
Ya. Dulu sih. 5 juta rupiah. Irma. Selamat Irma. Tapi gini sih, kalau misalkan Tapi memang maksudnya itu kan kendaraan ya. Iya. Dan memang waktu kuliah memang butuh banget butuh sih banget. memang. Udah itu selain kendaraan waktu itu laptop juga. Laptop juga yang iya. menjadi kendala buat aku waktu masa-masa kuliah. Tapi dari peristiwa itu ibaratnya ambil hikmahnya tuh ataupun kayak oh ya udah mungkin ibaratnya kita tuh ndak boleh terlalu berharap dengan ya ibaratnya dengan orang lain lah. Ndak usah terlalu berharap dengan orang lain. Dengan adanya kejadian itu mungkin kita bisa berusaha sendiri dan puji Tuhannya ya barang-barang itu pun bisa juga Abang Akhirnya milikin Nah, sekarang. gitu. sekarang. Gitu, Iya iya, benar gitu. sih. Oke. Berarti memang kadang tuh itu ya patah hati itu bener sih kayak sesuatu yang udah kita imajinasikan terlebih Iya, dahulu udah gitu, diekspektasikan gitu. gitu. Dan tadi punya Bang Peter kan dia aku ngambil pelajaran baru gitu. Yang tadi punya aku mungkin karena keadaan, ini karena mungkin Bang Peter tuh udah berharap sama seseorang ini gitu kan, untuk yang mungkin apa seseorangnya bukan ini ya. seorang pacar gitu kan, mau kasih ya. Wah adalah ada Iya, pihak iya. gitu Ada kan pihak, yang ibarat. yang diharapin gitu. Tapi mungkin karena Bang Peternya mungkin berpikir oh udah nanti aku dapat gitu. Tapi ternyata tidak terrealisasikan dan akhirnya tuh jadi kayak buat lah gitu. Jadinya Kok patah hati. gini sih? Iya, patah hati sama orang ini dan patah hati Yang sama awalnya keadaan excited juga. banget misalnya kan pas pada saat diperlukan ataupun pas pada saat barang tuh harusnya udah ada dan ternyata zong rasanya pasti gimana dong Iya sih, gitu. betul, Iya betul. bener sih, bener banget. Kalau misalkan kalian nggak mau nanya gitu ya aku Nggak perlu Ilin ditanya gimana? harus langsung nggak perlu ditanya. Gimana Ilin? Ilin sih sakit hatinya. Aduh, Ilin sih sakit hatinya kayaknya gara-gara ini samuan ya. Enggak. Kali ini ceritanya beda dong kalau di sini. Kan ada yang mau, kan ada yang mau cerita tentang samuan sih. Samuan, tapi Oh, kali samuan. ini tuh lebih Iya. ke apa ya? Samuan nih. relasi. Pacar. Bukan pacar, lebih ke teman sih. Oh, lo Oh, sakit teman. hati sama teman. Patah hatinya tuh Patah hati lebih sama kayak teman. ke ya sama sih ujung-ujungnya tuh kayak bukan merasa terhianati gitu loh. Oh iya. Karena gini, dulu tuh aku punya teman-teman yang benar-benar teman baik lah gitu. Sahabat gitu Sahabat kan. gitu Iya, yang sahabat. aku Yang anggap share. sahabat siapa nih? Aduh, aku sendiri ya. Memang kalau misalkan kedua belah pihak cuma satu yang berharap tuh kayak Emang menyakitkan ya. bertepuk sebelah tangan guys. Drama sekali. Nah, jadi ini teman benar-benar teman dekat, sahabat, boleh dibilang sahabat sih. Jadi kayak aku share semuanya sama dia sampai suatu ketika dia tuh punya masalah gitu. Nah, suatu masalah. Jadi mungkin yang kayak kita balik lagi nih ya. Kalian harus nonton seri Boundaries kita. Nah, di situ tuh kan akan dijelasin tuh ada batasan-batasan dalam kehidupan kita. Nah, kalian harus cek YouTube kita yang tentang yang bicarain Setting tentang boundaries setting ya. boundaries. Itu baru episode kemarin. Baru episode ke 12. Iya, benar banget. Episode kemarin. Nah, jadi di situ tuh kan kita kan punya boundaries, punya prinsip-prinsip lah yang kita pegang gitu. Nah, salah satunya adalah aku tuh orang yang lumayan tidak suka dibohongi. Kalau misalkan bohongnya apa ya? Mungkin karena Dengan aku ngerasa alasan- kayak kayak ngerasa dibodohin gitu loh. Iya, Kayak iya, aku nggak iya. suka gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah tahu kebenarannya gitu kan. Terus aku nanya baik-baik dong sama dia kayak. Terus pada saat itu jawaban dia bohong gitu. Dan saat dia bohong, statement dia bohong, aku langsung kasih faktanya. Dan di situ dia diam tapi dia nggak minta maaf gitu. Nah di situ sih aku ngerasa kayak kok kayak gini ya gitu. Gini ya rasanya Sakit hati bener-bener banget kayak sih itu. sakit hati gitu loh. Karena aku ngerasanya kayak aku selama ini tuh nggak pernah apa ya, aku melakukannya semuanya dengan tulus gitu. Aku melakukan semuanya tuh dengan ikhlas, bukannya hitung-hitungan sih, cuman hitung-hitungan juga jatuhnya gitu loh. Karena satu kejadian ini gitu. Karena aku ngerasanya kayak aku udah berharap sama kamu nih gitu. Kamu jadi teman aku. Cuman kok dikhianatin gitu loh, kok kamu bohongin aku sih gitu. Apa sih salah aku sampai kamu tuh nggak berani jujur sama aku? Memang aku sejahat itu ya sampai aku nggak bisa nerima kejujuran yang sebenarnya kamu tinggal omongin gitu loh sebagai teman. Nah di situ sih akhirnya aku belajar gitu. Di saat itu tuh ngerasa kayak kehilangan orang yang kita benar-benar percaya gitu. Sampai akhirnya aku ya mungkin karena itu ya kayak kuliah tuh aku fokus sama kuliah kan. Jadi untuk hubungan sama yang romansa gitu aku kurang kayak gimana gitu. Jadi teman tuh adalah salah satu hal penting lah Ya, gitu itu teman dalam hidup kuliah aku berarti. gitu. Iya. Teman kuliah. Karena kan kalau misalkan ada temen apalagi sahabat kayak gitu mungkin
ada problem di dalam diri kita kah, Iya, atau iya, iya. problem perkuliahan atau apa, kita Iya. bisa kayak share, curhat, atau gitu. apa gitu. Jadi seorang yang waktu itu salah satu yang selalu ada gitu, selalu nemenin lah kemana-mana gitu, sampai ada di titik itu akhirnya aku ngerasa kayak kok kayak gini ya gitu. Apalagi waktu itu kan aku anak rantau kan, istilahnya kita udah kayak keluarga lah gitu. Kenapa kok jadi akhirnya kayak gini? Dan di situ aku belajar bahwa memang sebagai manusia tuh kita nggak bisa bergantung sepenuhnya gitu. Iya, betul Iya, betul. iya. Dan kita Benar. bakalan selalu ada saat dimana seorang tuh bakalan nyakitin kita gitu loh. Jadi memang benar sih, aku belajar juga dari ceritanya Irma, dari ceritanya Bang Peter, kayak just trust the process gitu loh. Kayak jangan ekspektasi tentang hasilnya nanti ke Iya, depan iya. kayak gimana. Jalanin aja dulu prosesnya kayak gimana, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi once kalau misalkan ternyata semuanya terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau, kita bakalan lega gitu. Kita bakalan tetap kayak oh iya, I do my best ketika saatnya aku melakukan itu gitu. Jadi ketika udah bukan waktunya lagi, aku udah stop gitu, udah selesai gitu. Karena benar kan kayak ada yang bilang kayak ya mau sampai orang jungkir balik juga bilangin kamu kalau misalkan udah dia tuh jahat, tinggalin deh gitu. Tapi kalau dari kamunya sendiri kamu bilang belum selesai, ya bakalan tetap Iya, lanjut bakalan terus tetap gitu. lanjut terus. Apa circle toxic itu gitu. Sampai akhirnya kamu bilang kayak oh udah cukup nih, udah nggak bisa lagi gitu. Iya. Itu Ya, sih. itu juga yang tadi di awal dibilang tuh kayak pasti ada sebab akibatnya gitu Nah, kan. iya. Iya, bener iya, banget. iya. Patah hati itu kan Iya, patah hati. menurut aku tuh patah hati itu akumulasi dari ini sih. Maksudnya dari segala ekspektasi Iya. yang udah kita bangun itu Betul, tadi betul. Benar, gitu benar kan. banget. Once sudah dibikin kayak gini nih, terus tinggal diletakin satu gitu kan. Terus satu ini nih hancur dan akhirnya kita ngelihatnya jadi kayak gagal. Padahal yang kita lihat tuh cuma satu yang di atas Yang itu di atas tadi, ya, yang puncak itu. puncaknya Padahal kita itu. nggak ngelihat semua yang udah kita susun Dibangun. tadi itu Iya benar. gitu. Wow. Prosesnya Itu itu cuma gimana? nilai dari itu cuma dari Hasil habis yang itu udah besar. jatuh gitu Iya, kan. bener Terus banget kita sih. nganggap itu gagal gitu. Wah iya sih benar. Dan benar mah dari situ aku belajar sih kayak oh mungkin memang dia bukan orang yang Tuhan kasih buat aku untuk selama stay gitu sama aku. Cuman kalau misalkan ditarik lagi cerita-cerita yang udah kita laluin, apa yang udah kita share gitu, aku belajar banyak hal dari dia dan aku bertumbuh juga karena dia gitu loh. Banyak lah yang disaringkan dan ditukar pikiran Iya kan. bener banget, bener banget. Nah jadi guys, ngomongin tentang solusi nih, solusi dan langsung pesan biru ya kayaknya ya. Boleh, langsung boleh. disimpulkan gitu. Apa dari pembicaraan kita selama ini, solusi dari mungkin patah hati kalian sendiri, apa sih yang kalian mau sampaikan sama teman-teman di rumah semua? Ini langsung ke pesan biru ya. Langsung ke pesan biru. Siapa? Kayak satu statement. Siapa? Siapa? Jangan mandangin aku dong. Oke, Soalnya tadi Irma tuh kayak, iya. kayak siap gitu kan, kayak siap. Kita udah berharap-harap sama dia. Kamu membuat kita patah hati, Irma. Makanya guys, jangan berekspektasi sama aku. Siapa yang suruh berekspektasi sama aku? Karena biasanya panjang lebar tuh jadi ibaratnya kita bisa kayak mau kopi, oh begini. Tapi aku ada ini ya, kenal satu ini teman aku dulu waktu bukan teman. Bukan teman, Ya, saya diakui. senior aku dulu gitu kan. Boleh lah dibilang teman ya. Maaf Kak. Dia menganggap kamu Maaf, teman. Kak. Jadi dia tuh suka, dia orangnya menurut kita tuh wow gitu lah, Yes. kayak inspirational, motivational gitu-gitu kan. Cuman tuh waktu kita bilang, ih kakak ini keren gini-gini, dia selalu bilang jangan terlalu berekspektasi sama aku, jangan terlalu berekspektasi sama aku, kayak aku tuh nggak sehebat itu gitu, jangan Iya, terlalu iya. berekspektasi sama aku gitu. Kayak ya benar sih, jangan terlalu berekspektasi juga gitu sama orang lain. Iya benar-benar. Sampai kamu. Dah, lanjut pesan birunya Coba apa? Bang Peter pesan birunya. Kalau pesan biru dari aku sih itu tergantung dari definisi kita tadi, ibaratnya ataupun tergantung konteksnya. Misalkan patah hati karena apa nih, gara-gara tanya romans tadi, keluarga atau sahabat atau apa gitu kan. Nah kalau misalkan dengan romans nih, ibaratnya romansa yang berbau romansa, ibaratnya kita tuh minimal biar tidak terjadi patah hati, tidak putus hubungan dan lain sebagainya. Yang namanya dalam hubungan itu minimal paling saling percaya, jujur, ataupun jangan overprotective. Ibaratnya kalau misalkan yang romansa lah ya, Posesif. jangan posesif atau apa. Jadi dengan perlakuan seperti itu mungkin akan ngerasa seseorang itu merasa jenuh atau bosan gitu. Maka dari itu mungkin ya kepikiran lah, kayaknya aku udah nggak cocok gitu, udah nggak cocok, udah nggak enak sama dia atau gimana, ya udah ngapain mempertahankan ibaratnya ya hubungan yang udah
toksik atau apa gitu kebanding harus kita tuh merasa nyaman dengan siapa atau apa gitu. Jadi ibaratnya semuanya itu ya tergantung dari apa ya? Itunya apa ya? Perspektif. Perspektifnya masing-masing gitu. Iya benar sih benar. Oke. Dari Irma. Kenapa? Senyum-senyum Bun. Iya Bun. Aku menunggu. Solusi ya. Solusi dan biru. pesan biru. Kalau menurut aku sih mungkin dari tadi aku banyak nyebutkan kata-kata ekspektasi ya. Jadi Kita mungkin salah apa ya hafal. tidak jauh-jauh dari Kak situ. Irma Kak ekspektasi. Tapi emang menurut aku tuh patah hati itu besaran patah hati yang kita rasakan itu berbanding lurus dengan ekspektasi yang udah kita tanam gitu. Asik. Jadi semakin besar ekspektasi kita terhadap suatu hal, entah itu barang kah, entah itu orang lain kah, atau hal atau keadaan gitu, atau pencapaian atau apapun itu, semakin besar ekspektasi yang kita tanamkan, semakin besar pula nanti ketika hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang udah kita tanamkan, patah hati kita tuh akan sebesar itu gitu. Jadi yang kata Ilin tadi udah diceritakan dan udah dijabarkan secara panjang gitu kan, trust the process kata Ilin kan. Jadi emang ya itu gitu, jangan cuman melihat suatu pencapaian itu dari titik di mana kita jatuh gitu, yang membuat kita di titik di mana yang membuat kita jatuh dan membuat kita patah hati. Tapi supaya patah hati boleh ya, tapi supaya patah hatinya itu tidak terlalu sakit, lihatlah prosesnya lagi ke belakang gitu. Apa yang udah bisa dipelajari dari patah hatinya kita, karena pasti banyak banget hal yang bisa dipelajari dari patah hatinya kita. Entah misalnya patah hati sama pacar, kita bisa belajar kalau ya udah dia bukan orang yang terbaik gitu. Kita patah hati sama diri sendiri, kita bisa belajar kalau kita harus lebih berjuang lebih keras lagi ke depannya kayak gitu, dan segala macam yang lain gitu Ora sih. et labora ya. Wah, luar Itu apa tuh? Orang labora belajar Berdoalah sambil dan Bekerja berdoa. dan berdoalah. berusaha. Apa sih, gimana? berdoa dan berusaha. Berdoa skip dan mau pulang berusaha. Malu. berdoa dan beragama. apa sih orang labora? Oh tidak. Itu belajar dan berusaha. Iya, Berdoa dan bekerja. berusaha. Bekerja dan belajar. Berdoanya di mana? Berdoa dan bekerja. Apa Berdoa sih? dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Berdoa dan Iya. berusaha. Dua nih. Labora. Dua. Aduh Tuhan tolong. Ada dua suara di situ satu. Oke lanjut. Lilin. Kalau dari aku ya langsung ke Pesan solusi biru. dan pesan biru. Kalau aku sih aku mau bilang kalau misalkan patah hati itu adalah seni dari kehidupan gitu. Orang sehebat apapun di dunia ini tuh bakalan pernah mengalami patah hati. Tapi ya tergantung kitanya lagi gitu untuk merasakan sesakit apa itu pilihan kita lagi gitu. Kita pasti akan dikecewakan, kita pasti akan dibikin jatuh oleh keadaan, tapi ketika kita memboundaries diri kita untuk kita oke, ini cukup nih, aku sedihnya udah cukup sampai segini, selanjutnya aku move on gitu. Itu tuh tergantung kitanya lagi gitu. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini atau tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan nyakitin kamu kalau itu bukan pilihan kamu untuk menerima kalau itu hal yang menyakitkan gitu loh. Jadi benar kayak kata Kak Irma tadi, punya harapan tuh boleh setinggi mungkin, tapi manage your expectation gitu loh. Jadi harapan tuh harus tetap digantungkan setinggi mungkin, kita harus tetap punya harapan sama orang atau sama hubungan atau sama apapun itu, tapi kita harus manage ekspektasi kita dengan hal-hal yang mungkin kita perbuat gitu loh, hal-hal yang mungkin bisa kita kendalikan. Jadi once kalau misalkan itu ternyata di luar kendali kita bakalan tetap lebih lebih legowo gitu loh, lebih ikhlas menjalaninya. Itu dari aku guys. Oke. Tropi ting. Apa itu? Apa itu? Boleh nanti dikasihkan edit gitu tropi. Jadi guys, boleh tuh buat kalian yang mau mengsponsori kita dengan hal-hal yang mungkin apapun itu, kita terbuka sih. Iya. Kalau nggak disponsorin kita sakit hati guys, patah hati. Patah hati. Karena kita udah berekspektasi gitu ya. Iya, apalagi Valentine kan bentar lagi, siapa tahu dia mau ngirimin coklat. Aduh. Pasti ada. Kalau ini pasti ada. Masih Iya, ada. pasti Tinggal ada. ditunggu aja nanti ada. Tinggal tunggu aja. Beda generasi biasa gitu beda ya. itu ya. Iya. Oke, lanjut. Udah kayaknya Oh cukup lanjut sih. ya nih kita mau.
sampai malam ya ternyata. Oke teman edukasi yang ada di rumah, sekian pembicaraan kita tentang patah hati gitu ya. Banyak banget pelajaran yang kita bisa dapatkan dari patah Yes. hati Betul. ini sendiri Iya, gitu benar kan. banget. Salah satunya tadi yang udah disampaikan pesan biru Pesan oleh biru. masing-masing kita, walaupun hari ini kita pakai hitam-hitam ya. Iya. Tapi jangan sedih, patah hati itu sangat amat bisa diobati ya, yang termasuk dengan sharing di komen box di Iya. bawah. Iya, bener banget. Siapa tahu dengan abis sharing gitu kan, lalu jadi patah hatinya sedikit berkurang gitu ya. Atau ada yang mau ceritakan tentang lagi struggling patah hati yang Iya. udah Betul. benar-benar nggak bisa Share. di-sharekan Ke ke publik, ya iya. ke siapapun gitu kan. Kalian bisa DM Bang Peter Atau Irma juga. atau aku atau Ilin gitu Intinya ya. kolom komentar ya. Kalau di kolom juga komentar. mungkin di kolom Iya. komentar kalau Dan malu follow kita. Follow Instagram kita Peter Deke. Maria Irma Suryani dan Marila Aprili. Agak malu-malu tapi mau gitu ya. Oke, sekian pembicaraan kita tentang patah hati. Jangan lupa buat kalian yang mau sharing, silakan sharing di comment box di bawah. Yes, kita bakalan seru banget tuh mau dengerin komentar-komentar kalian tentang Iya. gimana sih proses kalian memberantas move on gitu, cara move Iya, on move tuh on, kayak move gimana on. caranya gitu. Iya. Oke guys, inilah dia Bermuda episode 13 tentang patah hati. Aku Maria Irma. Aku Ilin. Dan aku Peter. Sampai jumpa di Bermuda episode selanjutnya. Yeay. Bye.